أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani fiddin rahimakumullah, segenap pengurus kajian Rumah Tahfiz Juwana Jawana ya, boleh sekali kembali kan. Nama gue agak unik sekali ya, beko sejarahnya, beko sebutannya. Ya, kemudian Bapak Ibu jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang telah hadir keluar biasa ramai sekali. Boleh bagian ibu-ibu kuat ke raso-raso sholat tarawih malam pertama. Dan saking ramainya kan. Kemudian juga bapak-bapak alhamdulillah telah hadir meluangkan waktu. Terus kita siarkan majelis ilmu, kita ramaikan, karena hadir secara langsung itu keberkahannya, manfaatnya berbeda dengan awak mendengar di rumah awak. Kajian awak itu kan dia kan bisa didengar di rumah kan, pakai HP lo tempat tuan. Tapi sama pahalanya tidak sama pahalanya. Nabi SAW mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, berkumpul di majlis ilmu, di masjid, mushola atau apa saja. Yatluna kitab Allah, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mengkajinya, membahasnya, mempelajarinya, kecuali akan datang 4 balasan. Illa nazalat alaihimus sakinah, yang pertama diturunkan sakinah, ketenangan. Jadi kalau hadir di majlis ilmu, model-model doa, Allah turunkan sakinah, tenang. Pokoknya sakian tanamnya banyak, entah kalau itu sakian tanam. Iya. Kita ada jamaah dan ketika mendengar pengajian di masjid itu, manggu-anggu ya. Anggur ini dah sampai ke lutut. Ya, kalau tahu, kalau ibu yang kalau silakan, tak masalah. Boleh, tapi jangan lupa baca doa. Tapi rugi ya, because ada. Kemudian berikutnya wa wasiyatuhumur rahmah. Mereka diberikan rahmat, diagi rahmat. Rahmat itu perkara yang selalu kita minta. Sesudah ampunan itu yang kita minta. Coba tengok doa-doa waktu Rabbighfirli
warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Orang meninggal dunia, apa yang kita minta? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Rahmat itu paralu sangat hebat. Malah kita masuk surga itu karena rahmat, bukan karena amal, bukan, tapi karena rahmat. Kita masuk surga Allah itu karena rahmat Allah. Terus untuk apa amal? Amal itu untuk memancing datangnya rahmat. Jadi amal kau untuk memancing datangnya rahmat. Rahmat itu yang melayakkan awak masuk surga, bukan amal awak. Kalau amal awak baik tak kecukui-cukui. Kemudian berikutnya wa khaffathumul malaikah, dinaungi, diliputi oleh malaikat. Jadi malaikat itu suka hadir di majlis-majlis ilmu, suka malaikat. Jadi malaikat itu senang hadir di tempat-tempat kebaikan, di masjid, di kajian-kajian, di majlis zikir, senang malaikat. Kemudian berikutnya terakhir wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah bangga-banggakan di hadapan makhluk-makhluknya yang di langit. Di langit itu banyak mereka dibangga-banggakan oleh Allah. Kau nak mengawas sabit-sabit ini Bapak. Orang yang hadir di majlis ilmu itu viral di langit, sekalipun boleh jadi dia tidak viral di bumi. Empat keutamaan itu tidak didapatkan kecuali dengan hadir secara langsung. Jadi awak mendengar pakai HP, pakai YouTube segala macam itu kalau awak nak sempat saja. Tapi kalau awak bisa hadir, selagi memungkinkan hadir, maka lebih baik kita hadir. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan kini kau pun tak amalan kita Bapak, kau amalan besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang kita lakukan hadir di majlis ilmu pada sore ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita dan menjadi sebab kelak Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sehat saudara Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari hujan dulu ya. Hujan Pak ya. Sejak hari Jumat ya. Sejak Jumat, Sabtu, kini Ahad, hujan sepanjang hari. Ya, alhamdulillah, dan banyak berdoa mudah-mudahan hujan itu mendatangkan manfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Jadi kalau hujan hari jangan onde-onde dibaca, onde. Jangan protes dengan ketentuan Allah. Ingat, awak kau hamba, awak kau makhluk, jangan sok-sokan. Awak kau hamba, awak diatur, bukan awak mengatur. Awak ditantuan, bukan menentuan. Berbanyak berdoa, mudah-mudahan hujan ini hujan yang berfaedah dan tidak mendatangkan musibah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kajian sore ini kita mengambil salah satu tema dalam bab kajian tauhid, yaitu yakin bahwasanya yang terbaik adalah yang ditetapkan oleh Allah. Itu tema kajian tauhid kita. Yakin sepenuhnya bahwasanya yang terbaik adalah yang ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang paling tahu dengan diri kita bukan kita. Yang paling tahu dengan diri kita adalah pencipta kita, yaitu Allah. Jadi yang paling tahu ujung diri awak kau Pak Ibu, kau tak awak tu, tapi Allah. Bapak Ibu, yakin tak suatu saat semua akan mati? Yakin kan? Apa itu kalau mendengar mati itu dia dianggap kasar ya? Mati itu sesuatu. Cuma mungkin dia terima awak agak ganjil sikit. Dan itu apa? Wafat.
meninggal, berpulang ke rahmatullah. Padahal tayu ke rahmatullahnya pulang ke tidak. Kadang preman kadang mati ke rahmatullah itu. Semua kita yakin suatu saat kita semua akan mati. Ada tak yang ragu pada? Tak ada ragu. Semua kita yakin. Pertanyaannya, bila rencana itu? Kilo tu. Kapan itu? Tak tahu. Di mana? Tak tahu. Padahal yang kita tanya kok tak ulang diri awak sendiri pun. Allah tahu tak bila awak meninggal? Tahu. Di mana? Tahu. Awak tahu tak? Tak tahu. Berarti siapa lebih tahu diri awak? Allah. Yang paling tahu dengan diri kita bukan kita. Yang paling tahu dengan diri kita adalah Allah pencipta kita. Kita tahu dengan diri kita sedikit sekali. Yang tahu dengan diri kita secara sempurna apa yang sudah, apa yang sedang, apa yang akan, itu Allah. Tak usah jauh-jauh baik. Izin aku bertanya ke ibu. Ibu lalu tadi malam jam berapa? Setengah jam berapa sebenarnya itu? Jam berapa itu? 9. Jam 9 ibu dah lalu. Yakin ibu? Bapak tahu ibu jam. Tapi ibu dah lalu. Betul lalu ibu tadi. Dan aku tanya ibu lalu jam berapa? Bukan jam berapa kalau bukan. Pertanyaan sederhana boleh ke saja tak bisa menjawab. Jadi kalau ada orang tanya jam berapa lalu jam 10, berarti apa lu lalu itu Pak? Sedang baru kamu micir-micir baru lupa. Kalau ada orang lalu tahu jam tu hati salut tu. Hebat ya? Tak tahu Pak. Bayangkan kita bertanya tentang diri sendiri, bukan tentang orang lain. Tak tahu Pak. Jadi yang tahu dengan diri kita ini, yang benar-benar tahu itu Allah. Kita tahu dengan diri kita sedikit sekali. Awak tahu juga diri awak cuma sedikit. Yang benar-benar tahu adalah Allah. Ala ya'lam man khalaq. Bukankah yang menciptakan lebih tahu dengan apa yang diciptakannya? Nah, karena Allah yang lebih tahu dengan diri kita, maka Allah lebih tahu pula mana yang terbaik untuk kita. Allah tahu mana yang terbaik untuk awak lebih daripada awak sendiri. Kalau awak menakut-nakut ya Bapak. Kalau kita banyak menebak-nebak, rasa-rasanya ini baik untuk kita, rasa-rasanya ini tidak baik untuk kita. Tapi apakah itu pasti? Belum tentu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. 206 balik. Surat Al-Baqarah ayat 206 balik. Ayat itu sebenarnya berkaitan dengan perang sebenarnya itu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagimu untuk berperang padahal kamu tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi kamu suka dengan sesuatu
senang dengan sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Di akhir ayat apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, adapun kamu tidak mengetahui. Jadi yang lebih tahu dengan diri kita siapa, Pak Ibu? Allah. Yang lebih tahu dengan diri kita, termasuk yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita, itu bukan kita, tapi Allah. Boleh jadi kita menginginkan sesuatu karena kita kira itu baik. Awak kira itu baik, awak ingin, awak mati-matian mencarinya, Pak Ibu. Mati-matian awak mengusahakannya. Pokoknya luar biasa ikhtiar. Ternyata dah kecewa, sedih, menangis. Tapi ternyata beberapa tahun sesudah itu baru basuh hikmahnya. Untuk apa yang awak inginkan dulu Tuhan, tidak dapat. Atau sebaliknya, kita menganggap sesuatu itu buruk, kemudian kita menghindarinya, kita tidak ingin tertimpa olehnya, kita pergi darinya. Ternyata sekalipun awak dah berusaha menghindar, dapat jawab sadia tiwak, taibu tiwak. Tapi ternyata beberapa lama sesudah itu baru berjumpa dengan hikmahnya. Yang hikmah itu kadang-kadang memang munculnya itu bukan kadang-kadang, yang memang kemudian Bapak. Banyak orang ketika dapat sesuatu di awal-awal tidak ketuju itu kadang ngopek, kadang mencela, kecewa, sedih. Tapi ternyata beberapa tahun sesudah itu baru nanti bertemu dengan hikmah, malah yang bersyukur ke Allah. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian beberapa kisah-kisah yang menunjukkan boleh jadi yang kita anggap buruk itu baik, dan yang kita anggap baik itu ternyata buruk. Yang pertama, lihatlah bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam itu dilahirkan di tahun yang penuh dengan ujian. Apa ujian di saat kelahiran Nabi Musa? Apa ujian itu Bapak Ibu? Nabi Musa itu lahir di tahun yang di tahun itu ada peraturan anak laki-laki Bani Israel itu dibunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Disembelih anak laki-laki di antara kamu dan dibiarkan hidup anak perempuan di antara kamu. Ini Nabi Musa dan Nabi Harun kok beradik kakak Bapak Ibu. Beradik kakak. Cuma Nabi Harun lahir di tahun yang tidak ada aturan pembunuhan. Nabi Musa lahir di tahun yang ada aturan pembunuhan. Berarti mana yang paling ujian Nabi Musa atau Nabi Harun? Balik Nabi Musa. Mana yang lebih tinggi kedudukan Nabi Musa atau Nabi Harun? Lebih tinggi kedudukan Nabi Musa. Harun seorang Nabi saja, Rasul. Kalau Musa ulul azmi, ya dulu lagi. 5 Rasul ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Harun tidak masuk. Nabi Musa lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi Harun. Mana yang lebih berat ujiannya? Musa. Bapak Ibu ingin tak tinggi kedudukan di sisi Allah? Ingin tak? Ingin tak kalian ujian? Ragu kan? Gue tahu tuh ibu ragu, ibu kecean, ingin, ibu di luar kenyataan betul. Dek menjawab ingin tadi itu kan? Jadi memang nilai seseorang di sisi Allah itu semakin tinggi kedudukannya akan semakin baik ujian. Sama anak sekolah kok. Tidak mungkin anak
kelas rendah atau kelas tinggi, soal ujiannya sama. Nah, makin tinggi kedudukan di sisi Allah, ujiannya semakin baik. Jadi Nabi Musa pun lahir di tahun terjadinya pembunuhan. Yeay, baik. Allah katakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Apa kata Allah kepada ibu Nabi Musa? Kami ilhamkan kepada ibu Musa supaya dia menyusukan anaknya. Kemudian hanyutkan anaknya ke sungai. Bahaya kok menghanyutkan anak ke sungai. Ibu kali suruh pun ada kira. Tapi diperintah Allah. Dan dia yakin kepada Allah. Ini Allah suruh. Kalau ibu disuruh menghanyutkan anak ke sungai itu tidak dari Allah. Itu dari setan. Wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan ia kepada engkau, wahai ibu Musa, anaknya akan kembali kepada engkau. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan ia sebagai salah seorang rasul. Maka dihanyutkan oleh ibu Nabi Musa dalam keadaan sayang bagaimana. Sampai akhirnya masuklah peti yang berisi bayi kecil Musa itu ke tempat istana Fir'aun. Dan ditemukan oleh dayang-dayang istana, diserahkan kepada Asia, istri Fir'aun. Untung tak Fir'aun diserahkan. Diserahkan kepada Asia bintu Muzahib, imra'atu Fir'aun. Kemudian dilobilah suaminya, wahai suamiku, yang satu ini janganlah dibunuh. Anak dan cikgu awak peliharalah. Awak peliharalah anak dan cikgu. Tawalah sayang menanggung cari anak buah. Itu cara Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa la taqtuluh. Berkata istri Fir'aun kepada suaminya, wahai suamiku, janganlah dibunuh anak yang satu ini. Jadikan dia sebagai penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Jadi awalnya Fir'aun kok tidak mau, tapi dia orang rumah mampu tarui. Kalau Rasulullah, ayolah. Ayolah. Akhirnya dipelihara tinggallah bayi kecil Musa di istana Fir'aun. Bayangkan. Itu namanya sengsara membawa nikmat itu. Kalau seandainya ibu Nabi Musa tidak mau menghanyutkan, dia pilih untuk membesarkan Musa dengan bersembunyi. Bayangkan. Bersembunyi di hutan, kemudian Nabi Musa. Tapi karena patuh kepada Allah, ternyata Allah berikan takdir yang terbaik. Ternyata Nabi Musa itu dipelihara oleh musuhnya sendiri. Dipelihara oleh musuhnya. Malah disebutkan ketika Nabi Musa lah menginjak agak setek lah balita. Itu Fir'aun sayang juga kena ketek, kena gendongnya Musa, kali gendongnya Musa kan tahu. Nabi Musa pun tahu Fir'aun pun pelaku kesyirikan dan Musa benci dengan pelaku kesyirikan. Tapi dia yang pasu je. Akhirnya dijujui lah mahkota Fir'aun. Dijujui jagonya, tak celak Pak Fir'aun dulu. Di situlah marah Fir'aun. Kau anak dalam mimpi dia. Harus dia bunuh aja. Harus saya bunuh dia. Nah, dalam satu riwayat, sekalipun riwayat ini diperselisihkan, jadi kita ambil hikmahnya Bapak Ibu. Nah, disitulah
Asia bintu Muzahim diberikan ilham oleh Allah untuk menawarkan ikut jalan Allah menyelamatkan Nabi Musa agar tidak Musa ini dibunuh. Awalnya Asia bintu Muzahim melobi, wahai suamiku, aku masih ketek, dah ada ketek-ketek dah. Iku anak aku. Akhirnya di situ Asia bintu Muzahim diberikan ilham oleh Allah, kemudian berkata, wahai suamiku, mari kita uji anak ini. Maka diambillah, ujilah dia dengan satu roti. Ada yang menyebutkan kurma, yang kedua adalah bara api. Kalau anak ini mengambil roti, berarti dia sudah berakal, terserangkap. Tapi apabila dia mengambil bara api, berarti dia masih kecil, masih anak-anak. Maafkan dia. Pada awalnya Musa itu hampir mengambil roti pada awalnya, hampir mengambil roti. Tapi kemudian malaikat mengalihkan tangannya. Sampai akhirnya kemudian Musa mengambil bara api dan sempat masuk ke dalam mulutnya, kena lidah. Maka Nabi Musa agak hapus ketika lidahnya. Beliau dapat musibah karena lidahnya kandai api. Coba bayangkan Pak Ibu, Pak Ibu kalau minum air angin barang sore, minum air angin barang padahal rasanya. Dan tak boleh yang boleh tu, tak boleh. Jangan ditiup air tu, tak boleh. Itu salah satu sunnah Rasul yang kita langgar. Jangan meniup makanan minuman yang sedang panas, biarkan dia dingin sendiri. Atau pakai cara lain kok dia dua-dua, ya. Atau kok galeng di kobikuan dua. Jangan pakai mulut awak. Aku boleh buat cok menyuat cucu kan, masak nasi bubur apa, masuk lo wanang awak seketik kan. Nah tadi aku diteliti Pak Ibu, anggo awak aku bu, ada racunnya bu, mengandung karbon monoksida. Yang boleh karbon monoksida, karbon dioksida, pokoknya itulah, tidak sehat. Makanya cubalah Ibu, tagak di kacau, kemudian cuba ngangon-ngangon mobil di kacau. Kabur kacau di ya. Itu makanya lidah Nabi Musa itu agak terus ketek. Sehingga bicara Nabi Musa tidak sepasif bicaranya Nabi Harun. Tapi tahu tak Bapak Ibu? Musibah kecil Musa menyelamatkan Musa dari musibah yang lebih besar. Apa musibah besarnya? Dibunuh. Jadi kadang-kadang Allah memberikan kita musibah kecil untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Kadang-kadang awak tak kanai musibah tu, bukan tak kanai benar Pak, tapi dialihkan dari musibah besar menjadi musibah kecil. Dan itu banyak kejadian. Saya lihat dulu pernah ada kejadian pesawat dari Jakarta, dari Cengkareng ke Pulau Riau, apa namanya? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang dari Jakarta. Tahun berapa kecelakaan dulu pesawat Lion? Semua penumpangnya mati semua. Hanya baru beberapa tinggal landas di perairan Kerawang, baru beberapa saja. Nah, ada salah seorang calon penumpang yang gagal jadi penumpang. Nyo dari Bandung, macet. Biasanya nyo tak pernah terkurung model tu, tapi entah apa terkurung. Akhirnya nyo tiba di bandara, pesawat lakafu bandara, lakananya mana? Tak bisa. Tapi musibah kecil. Apa musibah kecilnya? Ketinggalan pesawat, tiketnya hangus, rugi bu, secara ekonomi, secara politik rugi.
Tapi ternyata musibah kecil itulah yang menyelamatkan dia dari musibah yang lebih besar. Apa musibah besarnya? Jatuh pesawat dan nyuadu di dalam. Cuma awak ketika alun basuh hikmah tu awak cuma pek-pek. Tu perangai awak satu tempat. Awak cuma kecewa, boleh tu. Tapi bekulah basuh hikmahnya baru bersyukur. Ingat Bapak Ibu, yang tahu dengan diri kita itu bukan kita. Kita tahu dengan diri kita itu sedikit sekali. Yang betul-betul tahu dengan diri kita itu adalah di Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Awak tahu diri awak sakit tak? Juga disebutkan dalam kisah-kisah para ulama terdahulu. Ada seorang musafir. Seorang musafir dia berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Taruhlah pohon itu adalah pohon beringin kalau kini, batang gadang, buahnya kecil. Kan ketek buah itu. Batang tanggung gadang. Buahnya kecil. Dia berteduh di bawah itu. Ketika dia berteduh di bawah itu, nampaklah olehnya dari kejauhan ada batang ketek tapi buah gadang, bentuk labu lah kecil. Terus dia gadangnya pun tak tahu buah dia nyolai. Disitulah yang mencela itu. Ayo tak pas dah. Masa you batang seradang buahnya ketek. Sementara batang sakit itu tapi buahnya gadang. Mestinya buahnya gadang tu siku letak, dan buahnya ketek kok di situ letak. Jadi menurinya tawadik. Sedangnya baca loteh model tu tak kaloknya di bawah pohon yang gadang tu. Jatuhlah buahnya ketek tu ke hidungnya. Jatuh buahnya ketek tu ke hidungnya. Pecah buah tu. Di situlah yang sadar, astagfirullah, untung buah ketek itu. Cuba kok lagu tu naik ke hidungnya bagi kira. Apa yang baca kira-kira Pak? Allah tu awak tak menerima tu Allah tu. Manusia ni mohon maaf kadang-kadang banyak yang sok tahu Pak. Seolah-olah dia lebih tahu mana yang semestinya dan mana yang tidak semestinya. Awak tu makhluk, awak menjalani, bukan awak menentukan. Awak ingin sesuatu, biasa. Di situlah yang sadar, astagfirullah, untung ada buah yang ketek. Untung ada buah yang ketek. Kau sempat buah yang ada, almarhum juga sempat. Dan itu mana dalam kehidupan waktu. Ada orang sedang duduk-duduk di kursi di tepi jalan, ada kursi-kursi disediakan. Sedangnya duduk-duduk tu tiba-tiba ada sabui api orang menyebutnya menggigitnya. Asyik dia gara-gara digigit sampai api bu malam pindah dari tempat duduk tu. Baru dia bergerak beberapa langkah, tiba-tiba ada bus atau auto yang remnya belum mantap kursi. Di situlah dosa baru. Allah menyuruhnya pindah karena ada auto yang kapai ke situ. Jadi kadang-kala Bapak Ibu, Allah menyelamatkan kita dari musibah besar. Bukan menyelamatkan begitu saja, tapi dikasih musibah yang kecil. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi apa yang kita minta, karena Allah telah persiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ada yang lebih yang dipersiapkan Allah. Contoh misalnya kisah pernikahan Hafsah, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, putri sahabat Umar bin Khattab. Jadi Hafsah nanti jadi istri Nabi, tapi sebelum jadi istri Nabi, suaminya meninggal dunia, namanya Hunais ibnu Huzaifah.
meninggal dunia suaminya beberapa hari sesudah perang Badar. Jadi Umar kehilangan menantunya. Akhirnya Hafsah pun menjadi janda. Hafsah menjadi janda. Maka habis masa iddah dari Hafsah. Berapa lama masa iddah yang ditinggal wafat suami? Berapa? Hah? Berbeda pendapat nampak? Arba'ata ashhuri wa asyra, sampai bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Jadi diskon. Ya. 4 bulan 10 hari masa iddah yang ditinggal wafat oleh suami. Apa-apa kalau ditinggal wafat ibu, berapa masa iddahnya? Barang? Tidak ada masa iddah. Oh, nak adil Ustaz. Oh, bukan itu bukan adil tu. Kenapa wanita itu punya masa iddah? Kenapa laki-laki tidak punya masa iddah? Allah yang menciptakan keduanya sudah tahu karakternya. Kenapa perempuan punya masa iddah? Karena harus dipastikan dulu. Jangan-jangan ada dalam lahirnya, dalam palunya. Kalau laki-laki, apa yang dipastikan? Ya. Kemudian, kenapa wanita itu punya masa iddah? Hikmah lainnya. Wanita itu lebih banyak pakai perasaan. Karena itu kesedihan perempuan atas meninggal suaminya itu lebih daripada kesedihan laki-laki atas meninggal istrinya. Iya pun tak? Iya. Malah banyak perempuan ketika suaminya meninggal, dia tidak menikah selama-lamanya. Itu banyak. Banyak banget. Kadang si anak sulang sampai meninggal. Tapi kalau bapak tu jarang bersuara Tuhan. Jarang. Malah kadang-kadang meninggal suami istrinya pagi, malam kan orang takziah tu. Alam mulai apa tu? Itu perangai sebagian bapak dan sahabat. Aku dulu ada salah seorang yang apa laki berada Alhamdulillah. Beliau dulu istrinya luar biasa, romantis banget. Meninggal ibu, saat dia bukan main. Sampai yang kedua nyambung, ibu meninggal Ustaz. Pokoknya saat dia tak. Sebulan sesudah itu aku tiba melihat cita-cita bapak macam. Tak ada rencana apa. Dah ada terfikir Ustaz. Dah ada ganti ibu tu. Ibu tu dah ada nak bersuara bawa dia lah. Tu sebulan ni. Dua bulan sesudah pertemuan tu, dapat undangan dari beliau. Undangan berada. Tak berpengalaman, tapi tak kau berhenti ibu tu. Bakal layu pak, you ikut kandina, Miss Ustaz. Agak ciamuk, agak damai tampak. Yang kau setia bila dole kan. Nah akhirnya apa ibu, bapak ibu? Akhirnya sahabat Umar bin Khattab tentu berupaya mencarikan sialakah ganti dari menantunya yang meninggal. Ya mungkin ada anggota pulang. Maka siapa yang didatangi oleh Umar, jadi seorang wali itu bukan hanya sekedar menikahkan, tapi juga mencarikan. Kalau lado nikahkan, kalau alun-ado dicarikan. Maka mulailah Umar bin Khattab mencari siapa kira-kira manakah. Datanglah kepada Utsman. Utsman belum lama juga meninggal istrinya, Ruqayyah. Kan pas tuh. Kau kematian istri, kau kematian suami.
Nah, Utsman tidak menyangka kedatangan Umar untuk memintanya menjadi menantu. Nah, Utsman meminta agak beberapa hari. Kamu pikir-pikirlah dulu. Nah, beberapa hari sesudah yang ditentukan itu ditanya balik barang. Utsman ternyata menolak dengan cara yang halus. Maaf, saya belum ada lagi niat untuk nikah. Sabiah tua, kena tulak anak. Tidak mau berlama-lama larut dalam kesedihannya, Umar pun mencoba untuk mencari yang lain. Tapi kira Abu Bakar. Ditawarkan kepada Abu Bakar, mau nak nikah dengan Hafsah. Hafsah lapis masa hitam. Ternyata Abu Bakar diam saja, tidak ada tanggapan, tidak ada menjawab iyo, tidak ada menjawab indah, tidak ada menjawab pikir-pikir, diam saja. Dan ketika itu Umar lebih sedih daripada sebelumnya. Kalau Utsman masih mungkin berfikir dulu, kali Quran diam saya, bertambah kecewa sahabat Umar. Akhirnya datanglah beliau kepada Nabi menceritakan keadaannya. Lu ingin anak engkau dapat suami yang soleh. Diceritakan, lalu datangi Utsman, Utsman tak mau. Didatangi Abu Bakar, Abu Bakar diam saja. Wahai Rasulullah, aku minta tolong engkau. Aku saran, minta tolong carian. Maka apa kata Nabi ketika itu? Wahai Umar, bersabarlah engkau. InsyaAllah Hafsah akan dapat suami lebih baik daripada orang yang kamu datangi itu. Umar bin Khattab tak terbayang, tak terfikir Pak Ibu siapa yang dimaksud Nabi Tuhan. Hafsah akan dapat insyaAllah yang lebih baik daripada yang kamu datangi. Ternyata beberapa hari sesudah itu Nabi pun melamar Hafsah. Luar biasa kegembiraan Umar bin Khattab. Utsman tidak dapat, Abu Bakar tidak dapat, dapatnya siapa? Nabi. Mana Nabi istimewa itu? Istimewa Nabi. Nah, di saat pernikahan Rasulullah dengan Hafsah, datanglah Abu Bakar. Bersogonya Umar. Nah, Umar masih kesal kepada Abu Bakar. Dia karena diamkan petangga. Akhirnya Abu Bakar memulai pembicaraan. Maafkan aku wahai Umar. Kenapa aku tidak merespon ketika kau mengatakan begitu? Aku pernah duduk berdua saja bersama Nabi, dan Nabi pernah menyebut-nyebut tentang Hafsah. Nabi pernah mengecek-ngecek tentang Hafsah. Sehingga terfikir ya, oh, nampak-nampaknya Nabi itu ada niatkan Hafsah. Makanya aku tak menjawab. Kalau aku kecek itu, aku pernah mengecek dengan Nabi. Tak buka rasio Nabi. Tayo tidak ada dia. Nah, kini telah jadi, makanya aku sampaikan. Akhirnya kembalilah berpeluk erat dua orang sahabat itu. Dan tahu tak Bapak Ibu, Utsman siapa jodohnya? Istrinya Ruqayyah kan meninggal. Ruqayyah itu putri Nabi. Ditawarkan Hafsah, Utsman tidak mau dengan Hafsah. Tahukah kita siapa ganti dari Ruqayyah ini? Ruqayyah ini gantinya adalah adik dari istrinya sendiri, yaitu Ummu Kulsum, putri Nabi berikutnya, ganti laki. Kalau Utsman menikah dengan Hafsah, berarti Utsman minantunya siapa? Minantunya Umar. Utsman menikahnya dengan Ummu Kulsum, berarti Utsman jadi minantu siapa? Minantu Nabi. Mana lebih rancak istimewa? Minantu Umar atau minantu Nabi? Lihat bagaimana takdir Allah. Jadi awak kadang-kadang mohon maaf, awak ketika keinginan awak nak dapat, awak kecewa. Kadang-kadang kucing duduk akan nyari itu. Kalau keinginan awak nak dapat, awak mete-mete itu. Nampak kucing duduk, kucing duduk saya kena bilang mah. Pandailah kucing kau mengicik, tu kan mana ada yang leceh. Baru? Iya, Hafsah itu sesudah Aisyah. Yang pertama tu Khadijah, habis itu Saudah, habis itu Aisyah, kemudian Hafsah. Ya, Sabaleh dalam satu pendapat disebut 11. Dan itu kekhususan Nabi.
Jadi contoh, mengasih balik. Dua saya tak salah tapi itu ya. Baik Bapak Ibu, intinya dari apa yang kita sampaikan kau apa ketentuan Allah, nikmati Bapak Ibu. Ya, nikmati. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita cukupkan apa yang kita kaji. Ada ketua ini, kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada tutup. Ya, silakan. Ada saudara yang meninggal tapi tidak dikasih bunga, bagaimana? Meninggal tapi tidak dikasih bunga, tak boleh. Anaknya tuh di pesantren Solo. Anak pesantren itu. Ya. Tapi tak boleh anaknya tuh kasih bunga. Ya, itu riwayat tentang Rasulullah ada kuburan itu ditancapkan pelepah kurma. Ditancapkan pelepah kurma. Kemudian Nabi mengatakan ini dua orang ini sedang disiksa. Aku berharap semoga selama pelepah ini masih basah maka itu bisa meringankan azab. Itu yang menjadi hujah, menjadi dasar tentang memberi tanaman di kubur. Ada yang mengkaitkan itu dengan itu kan karena keutamaan Nabi. Itu karena yang menancapkannya adalah Nabi. Kalau awak, itu kan adalah yang begitu. Tapi ada juga yang menyebutkan bukan nabinya, tapi betul-betul tumbuhannya. Karena tumbuhan itu juga bertasbih. Tumbuhan itu juga bertasbih. Adapun bunga itu selama tujuannya sekedar untuk mengharumkan dan tidak berlebih-lebihan. Kecuali sampai berkalabil loh, sampai tinggi loh tuh. Apalagi papan bunga boleh kalau yang meninggal tu menggadang tu sepanjang jalan tu sampai macet kami boleh. Yaitu perbuatan mubazir. Tapi itu tidak dikasih bunga, Ustaz. Cuma satu kali yang berlebihan. Iya. Tidak dikasih bunga. Ya nggak apa-apa. Kalau enggak juga itu tidak menjadi syarat. Tapi kalau tujuannya untuk mengharumkan, ya mengharumkan saja. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ya tidak mengapa juga. Ya. Tapi kalau ditancapkan sesuatu, ya bukan yang ditabur-taburkan ya, yang ditancapkan itu sunnah itu. Ya ditanam, ambil satu tanaman tancapkan. Sekaligus itu sebagai tanda, ya sebagai tanda bahwa ini adalah makam kubur. Ibu ya. Baik, kita cukupkan apa yang kita kaji pada hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan katsira. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah kajian kita baru bersama Ustaz Dr. Hidayatullah Al-Faruq MA. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang barokah, manfaat dunia akhirat. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Jazakallah khairan jazaa, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, makan dulu. Tak ada sih.